Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Berita Jemaat Minggu tanggal 6 September 2020, di mana pada minggu ini bertepatan dengan perayaan Hari Pendidikan Teologi GKE adalah sebagai berikut. 1. Berita pelayanan. Ibadah minggu di Gereja Immanuel, Gereja Sinta Asih, Gereja Anugerah Rapen, Gereja Bukit Moria, dan Gereja Efrata Parangkampeng untuk sementara waktu ditunda atau ditiadakan sampai ada pemberitahuan selanjutnya dari Majelis Jemaat GKE Muara Tewe. Ibadah minggu di gereja tersebut dialihkan pelaksanaannya ke rumah masing-masing secara mandiri atau dilaksanakan dalam keluarga masing-masing dengan disediakan liturgi ibadah, renungan, dan amplop persembahan yang akan dibagikan oleh pengurus lingkungan masing-masing. Ibadah minggu bisa diikuti melalui YouTube GKE Muara Tewe dan rekaman video yang dibagikan melalui WA Group. Begitu pula ibadah keluarga kategorial ditiadakan untuk sementara waktu, kecuali ibadah duka cita. Penyampaian kolekte dan persembahan syukur bisa dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang sudah disediakan, bisa juga ditransfer melalui rekening Majelis Jemaat GKE Muara Tewe dengan nomor rekening 500 0202 012764 BPD Kalteng. Akan diteguhkan dan diberkati nikahnya Saudari Lorenza Audia Eskepners, putri dari Bapak Marawendi dan Ibu Yeni B, dan Saudara Heronimus Utama AMD, putra dari Bapak Raya Tinsal dan Ibu Adriana, pada hari Senin 14 September 2020 di Gereja Sinta Asih pukul 8 WIB. Mohon doa restu dari seluruh warga jemaat GKE Muara Tewe. 3. Berita ulang tahun dari tanggal 6 sampai 12 September 2020. Ulang tahun kelahiran ada 34 orang. Ulang tahun perkawinan ada 8 pasang. Majelis Jemaat GKE Muara Tewe mengucapkan selamat bagi warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai dengan 12 September 2020 dengan iringan doa, semoga sehat selalu, panjang umur, hidup rukun, dan damai sejahtera Allah menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Nas bagi yang berulang tahun perkawinan dan kelahiran diambil dari Mazmur 115 ayat 15. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 4. Berita keuangan. Berita keuangan dari tanggal 30 Agustus sampai 6 September 2020 dapat dilihat melalui WA Group Lingkungan atau dapat langsung menghubungi Sekretariat BPH Majelis Jemaat GKE Muara Tewe. Amplop kolekte dan liturgi ibadah minggu didistribusikan oleh pengurus lingkungan masing-masing. 5. Ibadah hari ini, Minggu tanggal 6 September 2020, dilayani oleh Pendeta Lenmi Rajaki STH dan didampingi oleh Penatua dan Diakon Lingkungan 9. Demikian berita jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk ibadah pada Minggu hari ini. Liturgus, pada saat ini kita berhimpun bersama dalam perayaan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk menopang dan meningkatkan kualitas kehidupan.
Demikian juga pendidikan teologi sebagai refleksi atas iman juga hadir dalam panggilan khusus supaya manusia mengenal Tuhan. Firman Tuhan berkata, pemulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9-10. Pendidikan teologi menjadi sangat berguna untuk mentransformasi hidup manusia serta membentuk insan-insan unggul yang memiliki hati teguh melayani di ladang pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis dan ladang pelayanan lainnya. Oleh karena itu, perayaan ini dengan subtema menjadi teladan dalam tanggung jawab adalah bentuk penghayatan panggilan dalam pendidikan teologi sekaligus perayaan jemaat guna memberikan dukungan nyata atas panggilan itu. Marilah kita berdiri menghadap Tuhan, menyanyikan pujian bagi namanya. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Muliakanlah Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Kita menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Litani pujian. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Ayub pasal 37 ayat yang kelima. Terpujilah Allah yang maha tinggi, Yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Ayub pasal 37 ayat yang ke-23. Terpujilah Allah yang maha adil.
Ajarlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Mazmur 119 ayat yang ke-66. Amin. Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, serta mengaku segala kesalahan yang kita perbuat. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu karena kesalahan yang kami perbuat. Sebab kami berdosa terhadap Engkau. Kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin, tidak ada yang memanggil nama-Mu atau bangkit untuk memegang kepada-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh melayani dan setia dalam panggilan pelayanan sebagai hamba-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Dilanjutkan menyanyi dari lagu Kidung Jemaat nomor 29 ayat yang pertama hingga yang kedua, Di Muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Jemaat diundang berdiri. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Roma 1 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu, sebab Engkaulah Tuhan pemilik kehidupan. Memperkenankan kami untuk melayani-Mu dan membentuk kami menjadi hamba yang setia. Kami berhimpun karena anugerah-Mu, serta menaikkan ucapan syukur atas kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Engkaulah Tuhan, sumber segala hikmat dan pengetahuan, sehingga jalan kami selalu dituntun oleh kebenaran-Mu. Jadikanlah kami tekun untuk menemukan kehendak Tuhan pada setiap perkataan firman-Mu. Dan biarlah firman yang kami baca dan dengar dapat menjadi pedoman bagi diri kami untuk selalu bisa berjalan dalam kebenaran-Mu, dan kiranya
firman yang kami baca ini juga dapat tertanam dalam diri kami, sehingga bisa kami wujudkan dalam tindakan nyata di tengah kehidupan gereja, masyarakat, bangsa dan negara, serta menjadikan kami sebagai hamba yang dapat menjadi teladan dalam tanggung jawab untuk semakin setia melayani-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi demikian. Perikop tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini adalah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jamaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang, mereka harus makannya bersama roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai binatang akan kubunuh. Dan kepadamu Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 53, ayat yang pertama hingga yang kedua. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda
berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Ibu Bapak jemaat Tuhan yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama di dalam masa raya Hari Pendidikan Teologi yang boleh kita bersama-sama rayakan pada minggu ini, kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Baik, terima kasih. Engkau selalu berikan kepada kami kemampuan untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan bersama-sama diisi, diingatkan dan dibimbingkan melalui kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang memberitakan, berkati pula segenap jemaat Tuhan yang boleh dan menyediakan hati mereka untuk ditegur, dibimbing dengan kebenaran firman-Mu. Kami siap ya Tuhan untuk membaca firman-Mu, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita bersama dari Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-20 di bawah perikop tentang menasihati sesama saudara. Demikian firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Ibu Bapak jemaat Tuhan yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita menjumpai orang yang suka sekali membicarakan kelemahan ataupun kesalahan orang lain. Sehingga kebenaran firman Tuhan bagi kita bersama pada pagi hari ini dapat kita plesetkan dengan kata-kata demikian. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di sana ada gosip yang dihembuskan.
Ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa hal itu bisa dikatakan demikian? Ketika kita melihat orang jatuh ke dalam dosa, melihat orang berbuat kesalahan, terkadang tidak segan-segan itu menjadikan topik gosip ataupun pergunjingan bagi kita. Sehingga apa? Efeknya, orang yang digosipkan itu menjadi malu dan menjauhkan dirinya dari persekutuan gereja dan menutup diri karena ia malu. Lukas 6 ayat 38b mengatakan demikian. Berhati-hatilah sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya apa? Ibu bapak saudara-saudari yang diberkati. Janganlah suka kita melihat kesalahan orang lain. Janganlah kita suka melihat ataupun mempergunjingkan orang lain. Alangkah lebih baiknya dalam keberadaan dan kehidupan kita, kita boleh menjadi pribadi yang menyadarkan orang lain dari kesalahan daripada membicarakan orang lain. Apa yang kita pahami? Di dalam firman Tuhan ini ingin mengajak kita, mari kita menjadi pribadi yang tidak hanya menghakimi ataupun menyudutkan orang lain karena kesalahan yang telah ia buat. Tetapi bagaimana dalam keberadaan dan kehidupan kita boleh menjadi pribadi yang berusaha untuk menjadi orang yang membawa orang tersebut kembali dipulihkan dan dibaharui. Firman Tuhan bagi kita bersama pada pagi hari ini ingin memberikan tips cara kepada kita bagaimana kita boleh menjadi pribadi yang menghadapi segala sesuatu itu dengan bijaksana di dalam menyelesaikan masalah. Ayatnya yang ke-15 mengatakan, ingin mengingatkan kepada kita menegur di bawah 4 mata. Saya bacakan ayat yang ke-15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Firman Tuhan ini juga ingin mengingatkan kepada kita sama halnya seperti yang terdapat di dalam Imamat 19 ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Jangan engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu itu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Dikatakan jelas dalam Imamat 19 ayat 17. Kalau orang itu salah lebih baik kita tegur. Bukan malah kita perguncingkan dia. Jangan kita hanya menjadi pribadi ataupun juga orang yang mengoar-koarkan ataupun menyiar-nyiarkan berita tentang kesalahan ataupun aib saudara kita. Apabila saudara kita dalam kesalahan, bagaimana kita boleh menegur dia, mengingatkan dia? Di bawah 4 mata firman Tuhan katakan. Kenapa 4 mata? Artinya di sana tidak ada campur tangan orang lain. Orang yang salah merasa dipersalahkan ini tidak merasa malu untuk bercerita dan ia mau terbuka menyampaikan masalah atau kesalahannya. Ibu bapak, jemaat Tuhan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menegur. Kita diajak untuk tidak membiarkan saudara kita dalam kesalahan. Tanggung jawab kita. Kita boleh menjadi pribadi yang memang berani, yang memang sportif untuk menjadi pribadi yang mau dan juga sedia menegur saudara kita. Jangan hanya membicarakannya di belakang, memperbincangkan aibnya, ataupun juga menceritakan hal-hal yang salah. Tetapi bagaimana kita memiliki jiwa yang besar untuk mampu menegur saudara kita, mengingatkan dia untuk segala kesalahannya. Demikian pun kita. Kalau kita dalam kesalahan, mari kita boleh memiliki jiwa yang besar untuk mengakui kesalahan dan juga mengakui bahwa kita mau diubah dan dibaharui. Yang kedua dalam firman Tuhan ini dikatakan di ayatnya yang ke-16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan.
Hal ini saya juga ingin mengutip dari Ulangan 19 ayat yang ke-15 sebagai perbandingan bagi kita. Yang berkata demikian, satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seorang mengenai perkara kesalahan ataupun apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ibu bapak jemaat Tuhan yang diberkati, kehadiran orang-orang yang dipercaya di sekeliling orang yang merasakan sebuah kesalahan dalam kehidupannya menjadikan dia memiliki rasa aman untuk bercerita. Hal itu mengurangi tekanan baginya. Apa yang ia rasakan, kesalahan yang ia buat, di saat ia boleh bercerita dengan 2 atau 3 orang yang ia percaya, yang ia yakini mampu menguatkan dia, adalah sesuatu yang positif baginya untuk membawa kebaikan. Oleh sebab itu, ibu bapak jemaat Tuhan yang diberkati, apapun yang ia ceritakan itu akan didengarkan oleh 2-3 orang yang boleh bersama-sama dengan orang yang ia percaya. Sehingga firman Tuhan mengatakan ayat yang ke-16, 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ia tidak akan berani berkata-kata dusta. Ia akan membawa cerita ataupun juga kesalahannya itu untuk boleh diselesaikan dengan baik. Yang ketiga, di dalam firman Tuhan, di saat kita boleh menghadapi ataupun juga diperhadapkan untuk menasihati saudara seiman kita, ayatnya yang ke-17a mengatakan demikian. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jadi jemaat ada sebuah bisa dikatakan keputusan akhir, di mana di dalamnya mungkin saja ada siasat gereja. Artinya di sana siasat gereja ini bukan berarti untuk menghukum dia ataupun juga menyudutkan dia karena kesalahannya. Tetapi melalui itu sebagai wadah baginya untuk mengoreksi diri ataupun juga mengingat segala kesalahannya sehingga ia boleh menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi dalam keberadaan dan keadaan kita, seringkali siasat gereja ini tidak bisa dijalankan. Karena terkadang ada pertimbangan-pertimbangan yang berat untuk dilaksanakan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bagi kita, bagaimana kita boleh mengingatkan saudara-saudari kita. Mungkin dengan teguran ataupun juga sampai dengan sedikit hal yang mengeraskan baginya. Supaya ia boleh kembali ke dalam kebenaran, bertobat dari kesalahannya. Ibu bapak saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema Hari Pendidikan Teologia pada saat ini yang mengatakan menjadi teladan dalam tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita boleh memiliki tanggung jawab yang besar mengingatkan saudara-saudara kita dalam kesalahan mereka menjadi pribadi yang mendidik. Karena Allah sendiri mendidik kita dengan kasih dan setianya, dan kita dapat menyelesaikan segala perkara itu dengan bijaksana. Firman Tuhan ini membawa kepada kita bersama. Kita diingatkan dalam tugas dan kewajiban kita. Tugas kita adalah membawa sesama kita yang berdosa, yang mengalami kesalahan untuk kembali kepada kebenaran. Kita diajarkan bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita boleh menjadi pribadi yang bukan menjauhi saudara kita yang salah, tetapi merangkul dia. Menjadi teman, bertemu, berbicara, sharing, menceritakan dengan percaya kepada kita. Apa yang menjadi pergumulan, kesalahan, ataupun juga hal yang tentunya membebani dalam kehidupannya. Tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari yang diberkati, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bersama
Allah saja di dalam keberadaannya boleh memberikan kepada kita keselamatan. Ayat yang ke-18 mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kita percaya Tuhan sudah mengikat kita dengan kematiannya di kayu salib. Ia merelakan tubuh nyawanya supaya kita diselamatkan. Kita telah diikat olehnya. Kita mau menjadi pribadi yang selalu ada dan hidup di dalam Tuhan. Jangan kita lepaskan ikatan itu karena dosa kesalahan kita. Karena keegoisan kita dan ketidakpedulian kita kepada sesama kita. Kita memandang saudara kita salah, kita menjauhkan dia. Tetapi bagaimana di saat kita tahu saudara kita salah, kita merangkul dia, mengajak dia, membimbing dia, menguatkan dia, memimpin dia sebagai anak-anak Tuhan yang penuh kasih. Tuhan saja mengetahui kita salah, kita jahat, kita menyalibkan dia, tetapi Tuhan tetap menyelamatkan kita, memberikan kepada kita pengampunan dan keselamatan. Bagaimana dengan kita? Melalui firman Tuhan ini, dan juga melalui hari pendidikan teologi ini, kita diajak, Tuhan membawa kita untuk menjadi anak-anak yang berkenan kepadanya. Tidak menjadi anak-anak yang bebal. Tidak menjadi anak-anak yang tidak mau mendengar kebaikan Tuhan. Tetapi bagaimana melalui momen ini, kita boleh diajak untuk menjadi pribadi yang selalu merindukan persekutuan, baik bersama dengan Tuhan dan sesama kita. Ayat yang ke-20 mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sebab itu ibu bapak jemaat yang diberkati, tunjukkanlah tanggung jawab kita. Jangan hanya karena pandemi corona ini menjadi alasan bagi kita untuk malas bersekutu, malas bersama-sama datang berhimpun, dekat dan juga percaya kepada Allah. Tetapi melalui momen dan keadaan demikian, kita diajak untuk dapat menjalankan tanggung jawab kita sesuai dengan tri panggilan gereja, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Mari kita bersaksi kepada setiap orang bahwa Allah itu baik, mengajak, membimbing, dan juga membawa saudara-saudara kita ke dalam kebenaran melalui firman-Nya. Dan mari kita selalu hidup dalam persekutuan, karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Jangan jemu-jemu kita bersekutu, jangan jemu-jemu kita beribadah kepada Allah. Dan mari kita saling melayani. Seperti Kristus melayani kita, demikian pun kita melayani sesama kita. Apapun keadaan mereka, apapun jabatan mereka, apapun keadaan mereka, kita melayani dengan hati yang sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita, memimpin kita. Mari kita menjadi penasihat yang baik bagi kemuliaan dan juga kesadaran di tengah kehidupan kita dan sesama kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita tundukkan kepala kita yang nantinya kita akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami. Terima kasih ya Roh Kudus untuk kebenaran firman-Mu yang telah diperhadapkan kepada kami pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kepada kami ya Tuhan, untuk menjadi pribadi yang boleh dimampukan untuk menunjukkan bahwa kami punya tanggung jawab di dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami tidak hanya menjadi penonton, tetapi bagaimana kami boleh menjadi pribadi yang bereaksi untuk segala sesuatu yang salah di hadapan Allah. Di saat saudara kami mengalami kesalahan, alangkah baiknya kami boleh mengingatkan, bukan malah mempergunjingkan ataupun juga menggosipkan saudara-saudari kami. Sehingga ya Tuhan, orang yang boleh mengalami merasa minder, menjauhkan dirinya daripada Allah karena merasa salah dan tidak diterima. Tetapi bagaimana kami melalui kebenaran firman-Mu ini boleh menunjukkan bahwa kami adalah pribadi sebagai anak Allah yang penuh kasih. Kami memandang saudara kami yang bersalah,
untuk dan percaya bahwa di tengah kesalahannya ia boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan kami pada saat ini, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Seringkali karena keadaan yang demikian ya Tuhan, kami memandang rendah saudara kami yang mengalami sakit. Kami tidak menghargai mereka untuk kesakitan yang mereka alami. Tetapi dalam keadaan yang demikian tanggung jawab kami mau bersaksi bagi mereka. Bahwa dalam keadaan mereka yang lemah, keadaan mereka yang terbatas demikian mereka tidak sendiri. Kami boleh bersama-sama menanggung apa yang mereka alami dan rasakan. Kami selalu dukung mereka Tuhan di dalam doa. Sebagai tanggung jawab kami ya Tuhan, kami mau melayani mereka. Walaupun tidak bersentuhan fisik, tetapi kami mau melayani mereka dengan doa-doa kami. Bahwa Tuhan pasti menyembuhkan, menjamah, dan memulihkan mereka. Demikian pula ya Tuhan kami berdoa pada saat ini bagi keadaan gereja kami Tuhan, secara khusus gereja kami di Jemaat Muara Tewe saat ini, yang telah beberapa bulan ini Tuhan kami tidak bisa berkumpul, bertemu satu dengan lainnya di dalam persekutuan di rumah gereja. Tetapi kami percaya, kami bersekutu di keluarga kami masing-masing, kami beribadah, kami menaikkan pujian, kami menaikkan doa kami di hadapan Allah. Engkau memberkati Tuhan untuk setiap seru doa dan pujian yang boleh kami naikkan. Dan kami percaya kerinduan kami itu pun akan terbatas dan juga akan terangkat ya Tuhan. Satu saat dan waktu kami dapat berkumpul bersama kembali di rumah gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau boleh memberkati pula upaya usaha pemerintah di dalam pengadaan daripada antivirus ataupun juga vaksin daripada virus corona ini. Engkau boleh memberkati pun apabila nantinya Tuhan akan diberikan serentak kepada masyarakat di bulan Maret 2021. Biarlah hal itu nantinya Tuhan mendatangkan kebaikan untuk semuanya. Tetapi biarlah Tuhan sebelum itu boleh diberikan kepada masyarakat. Secara khusus kami warga jemaat boleh mawas diri, menjaga diri kami baik-baik. Di tengah keadaan yang demikian, kami boleh tetap dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati. Mari ya Tuhan, Kau boleh memberkati pula ya Tuhan, keberadaan gereja kami, boleh menjadi jalan dan sarana untuk memberikan kekuatan dan semangat bagi jemaat-Mu. Engkau memberkati para pekerja gereja-Mu, para pendeta, para penatua diakon, penginjil, pikaris, setiap orang yang dedikasikan kehidupan mereka untuk melayani Engkau berkati. Berikan kekuatan kesehatan bagi mereka, sehingga melalui mereka nama Tuhan terus dipermuliakan, jemaat Tuhan selalu dikuatkan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi keberadaan saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit di rumah sakit, maupun yang ada di rumah masing-masing. Engkau memberkati mereka, Engkau sembuhkan, Engkau kuatkan mereka ya Tuhan. Engkau melindungi, menjaga mereka. Mereka tidak patah semangat karena sakit yang mereka alami, tetapi mereka selalu merasakan kepedulian dan cinta kasih yang daripada saudara dan sesama, dan juga daripada Allah memenuhi kehidupan mereka. Sehingga itu boleh menjadi kekuatan obat yang kuat di dalam mereka menjalani pemulihan mereka saat ini. Sembuhkan, kuatkan mereka, pulihkan ya Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Baik berulang tahun kelahiran dan juga berulang tahun pernikahan. Biarlah ya Tuhan diberkati selalu rumah tangga dan kehidupan mereka. Usaha pekerjaan selalu diberkati. Kami mau menyerahkan untuk segala keberadaan mereka ya Tuhan. Engkau yang memimpin mereka selalu dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa bagi STT GKE sebagai wadah layanan teologi dan Start Abdi Wacana Pontianak. Engkau boleh memberkati dan menyertai ya Tuhan keberadaan dari sekolah ini ya Tuhan. Sekiranya mereka boleh membawa dan juga mencetak pribadi-pribadi yang mampu melayani Tuhan, melayani dengan kasih, melayani dengan semangat, melayani dengan percaya dalam kehidupan mereka. Berkati ya Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh dikerjakan baik oleh STT GKE dan juga Start Abdi Wacana di Pontianak. Biarlah semuanya menjadi kemuliaan dan keagungan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau bawa dan serahkan di dalam sukacita kami hari pendidikan teologi pada saat ini.
segala seru doa dan harapan kami, pribadi dan pergumulan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa percaya, kami ucapkan bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal pasal yang ke-11 ayat 24 hingga yang ke-25. Sidang jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, di pagi yang indah ini Tuhan, kami dapat berkumpul di rumah gereja-Mu nih Tuhan, dalam rangka memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan, demi kepujian dan kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini Tuhan. Dengarlah seru doa kami ini yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukur, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 294 ayat yang pertama dan seterusnya. Beribu lidah patutlah. Yesus, nama-Mu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati tenteram, merawat yang pedih. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang kita ucapkan bersama-sama dengan percaya, yang kita akhiri dengan haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya.
kita menerima pengutusan dan berkat. Lakukanlah tugas pelayanan dalam kesetiaan dan jadilah teladan, sehingga kita menjadi insan yang unggul dalam pelayanan yang penuh tanggung jawab sambil mengingat perkataan Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.